Sosok Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi mendadak jadi sorotan setelah menantang Rai Suryo untuk sumpah pocong. Tantangan dari Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi ini berkaitan dengan polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi yang dikritisi oleh Rai Suryo. Siswandi menilai Rai Suryo sebagai sosok yang keras dalam melawan, sehingga ia menagih keberanian sang pakar telematika tersebut. Berani nggak? Ayo Mas Rai sumpah pocong. Anda kan hebat, keras ngelawan. Saya akan datang kalau Anda sumpah pocong. Demikian kutipan tantangan Siswandi yang kini viral. Pensiunan Jenderal Bintang 1 ini bahkan menyatakan kesiapannya untuk membiayai seluruh keperluan ritual sumpah tersebut. Ia menegaskan akan hadir secara langsung untuk menyaksikan prosesi tersebut jika Rai Suryo bersedia menerima tantangannya. Hingga saat ini, pihak Rai Suryo belum memberikan tanggapan tantangan dari mantan jenderal tersebut. Siapa Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi? Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi sendiri bukan orang baru di institusi Polri dan memiliki rekam jejak karir yang cukup mentereng. Pria kelahiran Medan, 5 Juli 1959 ini, berhasil mencapai pangkat perwira tinggi, Pati, sebelum akhirnya memasuki masa pensiun. Salah satu jabatan prestisius yang pernah ia emban adalah Direktur Narkoba Bareskrim Polri, di wilayah Jawa Barat. Nama Siswandi sangat dikenal masyarakat saat ia menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota pada 2002 hingga 2004. Selama bertugas di Cirebon, ia dikenal memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan warga lokal serta kalangan jurnalis. Kedekatannya dengan wilayah tersebut bahkan sempat membuat namanya masuk dalam bursa pemilihan wali kota Cirebon 2024. Siswandi juga tercatat aktif memberikan analisis dan komentar terkait kasus hukum besar. Salah satunya kasus Vina Cirebon. Setelah purna tugas dari kepolisian, Siswandi tetap aktif bergerak di bidang sosial dengan mendirikan organisasi anti madat. Ia merupakan pendiri Generasi Peduli Anti Narkoba, GEPAN, yang berfokus pada pencegahan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Selain aktif di GEPAN, ia juga masih menunjukkan dedikasinya kepada institusi melalui organisasi keluarga besar Putra-Putri Polri, KBPP Polri. Saat ini, Siswandi merambah dunia profesional sebagai seorang advokat dan mendirikan Jagratara Merah Putih Law Firm. Sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia, KAI, ia kini banyak berkecimpung dalam pendampingan hukum dan keadilan masyarakat. Jadi Direktur Pertama Badan Narkotika Nasional, BNN. Karir kepolisiannya terus menanjak saat ia dipromosikan ke bagian narkoba Bareskrim Polri. Prestasi puncaknya di bidang ini tercatat saat ia ditunjuk sebagai Direktur Pertama Badan Narkotika Nasional, BNN. Pengalaman ini membentuk karakternya yang tegas namun tetap humanis. Memasuki masa purna tugas, Siswandi tidak memilih untuk berdiam diri. Semangatnya melawan narkoba diwujudkan dengan mendirikan GEPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba. Selain itu, ia juga aktif di Ormas Keluarga Besar Putra-Putri Polri, KBPP Polri, dan menyalurkan hobi seninya melalui Persatuan Artis Film Indonesia, PARFI. Tak hanya aktif di kegiatan sosial, Siswandi kini juga merambah dunia hukum secara profesional. Ia tercatat sebagai pendiri Jagratara Merah Putih Law Firm dan tergabung dalam organisasi advokat ternama, Kongres Advokat Indonesia, KAI. Terjun ke dunia politik, kedekatannya dengan akar rumput di Cirebon sempat membawanya masuk dalam bursa pemilihan wali kota, Pilwalkot, Cirebon pada November 2024 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Bang SIS masih sangat kuat di mata masyarakat sebagai figur pemimpin. Tantang Rai Suryo sumpah pocong. Dengan latar belakang hukum dan pengalaman intelijen kepolisian yang kuat, Siswandi muncul di tengah panasnya kasus ijazah Jokowi. Tantangan sumpah pocong yang ia berikan kepada Rai Suryo bukan sekadar gertakan, melainkan manifestasi dari keyakinannya akan sebuah kebenaran. Berani nggak? Ayo Mas Rai sumpah pocong. Anda kan hebat, keras ngelawan. Saya akan datang kalau Anda sumpah pocong. Demikian kutipan tantangan Siswandi yang kini viral. Sumpah pocong adalah sebuah tradisi terutama masyarakat Jawa yang beragama Islam untuk membuktikan kebenaran atas suatu tuduhan dengan cara membungkus diri dengan kain kafan seperti jenazah dan bersumpah dengan keyakinan adanya hukuman atau laknat dari Tuhan jika berbohong. Sumpah pocong yang sering dilakukan sebagai solusi penyelesaian sengketa, krisis kecurigaan atau kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya. Sebagai bentuk keseriusan, Siswandi menantang Rai Suryo untuk menempuh jalur kearifan lokal yang dikenal memiliki konsekuensi spiritual berat, yakni sumpah pocong. Tradisi ini biasanya menjadi jalan terakhir dalam konflik kepercayaan di masyarakat Jawa saat pembuktian rasional menemui jalan buntu. Berani nggak? Ayo Mas Roy sumpah pocong. Anda kan hebat, keras ngelawan. Saya akan datang kalau Anda sumpah pocong. Saya akan nyumbang anggaran secukupnya untuk melaksanakan sumpah pocong, tegas Siswandi, 23 Januari 2026. Siswandi meyakini bahwa sumpah pocong adalah cara paling jujur untuk mengakhiri kegaduhan di ruang publik. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendanai seluruh keperluan pelaksanaan ritual tersebut jika Rai Suryo berani menerima tantangannya. Hingga kini,
Pihak Rai Suryo belum memberikan tanggapan resmi terkait tantangan dari Jenderal Purnawirawan tersebut. Lebih lanjut, Siswandi juga meragukan kapasitas Rai Suryo dalam menilai keabsahan dokumen pendidikan sang mantan presiden. Menurutnya, mustahil bagi seseorang untuk memvonis sebuah dokumen sebagai barang palsu jika yang bersangkutan belum pernah melihat atau memegang fisik aslinya secara langsung. Ngelihat megangnya belum kok sudah bilang palsu. Apa hebatnya dia? Ujar Siswandi dengan nada menyindir dalam tayangan di kanal YouTube Rasis Infotainment, Kamis, 22 Januari 2026. Ia menekankan bahwa dalam dunia hukum maupun pembuktian ilmiah, beban pembuktian ada pada penuduh. Setiap orang yang mengatakan itu palsu, buktikan, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.